Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah masalah roh ataupun orang-orang yang sudah meninggal dunia, Gus. Mungkin di dalam masyarakat itu masih banyak sekali mitos atau cerita bahwa ada roh yang gentayangan dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apakah benar roh itu bisa pulang? Terima kasih, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ari, saya pernah mendengarkan masyarakat bilang roh gentayangan, siapa bener roh itu bisa pulang. Gentayangan dengan pulang niku benten. Gentayangan yo genta dan yangan, pulang nggih pulang. Dalam kitab-kitab kita, kitab-kitab yang membahas tentang ruh, tentang keadaan ruh dan lain sebagainya, menika kita temukan ada beberapa kitab yang menyebutkan hadis Rasulullah Muhammad SAW walaupun kedudukannya dhaif, tapi dikuatkan oleh fatwa-fatwa ulama yang tidak diragukan lagi kekaliberannya. Niku mirip dengan napa naminipun apabila saya ditanya, Gus, apakah kalau ibu-ibu rambutnya jatuh ketika haid niku mengke pas mandi napa nggih wajib dibasuh, wajib katut digebyur dan lain sebagainya. Kalau kita bahas fikih murni, jawabannya tidak wajib diapa-apakan. Posisi haid, potong rambut dan potong kuku makruh betul. Kegiatan potong kuku dan potong rambut ketika ibu-ibu haid niku hukumnya makruh. Tapi ini umpama dilampahi, kuku yang terpotong, rambut yang terpotong atau kuku sing riwel atau rambut yang rontok, itu sama sekali tidak ada kewajiban apapun untuk basuh, disiram, ikut dimandikan, enggak ada. Adanya malah sunnah dikubur nggih. Tapi umpama pun enggak apa-apa. Tidak ada sunnah apapun. Tapi kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali, di dalam Ihya dipun sebutakan ada kesunahan, beliau mensunahkan untuk rambutnya ibu-ibu ikut dibasuh ketika mandi. Menurut ulama-ulama Mu'tamad Syafi'iyah tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ghazali. Tapi enggak berani nolak terang-terangan. Kenapa? Imam Ghazali ilmunya kan ya wis mentok. Nah, sehingga nek kados kula, karena kula adalah belajarnya fikih murni ya dicampur dengan tasawuf Ihya nggih sampun khatam, tapi kaula menawi ngajari dumateng santri-santri putih enggak ada kewajiban sama sekali. Memang karena memang enggak ada. Tapi mbok menawi enten ingkang berusaha untuk mengumpulkan rambut-rambut ketika haid ikut dibasuh gara-gara tafaulan dengan Imam Ghazali, dari Imam Ghazali enggak apa-apa, tapi itu hukumnya bukan wajib, hukumnya napa? Sunnah. Jadi pendapat minoritas tapi adalah sing ngendika ulama luar biasa. Sehingga meh ditelak terang-terangan ya rada ora penak. Ngoten lho, karena Imam Ghazali juga luar biasa keilmuannya. Sami dengan pembahasan ruh, Bapak. Di kitab Kanzun Najwa Surur dan juga di beberapa kitab-kitab pembahasan ruh dan amal-amaliyah yang lain, menika dipun ngendikaaken bilih ruh menika ada ruh yang secara spesial diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkang penting roh menika bukan ahli maksiat. Kalau rohnya ahli maksiat, maka dia dibuat sibuk oleh Allah taala dengan segala macam siksaan yang ada di alam barzah. Kalau roh itu ahli maksiat, maka roh tersebut dibuat sibuk oleh Allah taala di alam napa? Di alam barzah. Sedangkan untuk rohnya orang-orang yang biasa, misalnya gak ada bapak, gak ada ibu, gak ada simbah, pokoknya ya sholat, tapi ya kadang ya melu toprak barang, tapi kadang ya sedekah, tapi kadang ya melu nyawer barang, macam-macam. Pokoknya antara amal baik amal buruk ya jenenge wong awam lah, standar. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk setiap malam Jumat pulang ke rumahnya. Ini ada hadisnya tapi sangat dhaif, tapi dikuatkan oleh ulama-ulama yang lain. Yang ulama-ulama yang menguatkan juga luar biasa.
Di antaranya adalah juga Imam Ghazali. Nah, di antaranya mengatakan adalah juga Imam Ghazali, rohnya orang muslim, orang mukmin yang biasa-biasa saja, itu tiap malam Jumat diizinkan oleh Allah untuk tilik ngomah setiap malam Jumat. Ojo jenengan tekoni Gus, nek wong sugih omahe pirang-pirang sing ditilik sing ndi? Awas jenengan tekon ngono. Ngono ge bojone papa jeneng Malang, jeneng Surabaya, jeneng Jakarta, jeneng Semarang kok sing bojo sing ndi Gus? Awas jenengan tekon ngono ya. Aku orang mati wis jenengan tekone kaya ngono, ora penak jawabe mengki. Ngoten nggih, pokok niku tujuanipun dinggi diyakini kemawon. Diyakini kemawon. Dan endingnya apa? Endingnya kita minimum kudune tiap bengi eling karo sing keluarga sing sampun sedo. Nek ora iso tiap bengi ya minimal ben malam Jumat. Maka tiap malam Jumat diajarkan oleh para kiai-kiai kita tafaulan. Dumateng dawuhipun para ulama yang mengatakan tiap malam Jumat roh itu akan kembali ke rumah keluarganya masing-masing. Ayo malam Jumat yang biasanya malam Selasa pengajian, malam Rebo badminton, malam Kamis tenis, malam Minggu delok bal-balan. Ndenge enek sing Persis kalah barang. Ban saurunge kuwi MU kalah remuk kowe. MU kalah, Persis kalah jan, syukur kowe ya. Alhamdulillah aku ora seneng bal, alhamdulillah. Nah kowe saiki ngopene padha seneng bal, belas lah seneng. Damene saya ngikuti kan, saiki wis ora kober. Lah aku malam Jumat elingo bapak, ngoten karepe para kiai. Elingo simbok, elingo simbah, elingo keluarga. Karepipun para kiai kan ngoten kersanipun. Maka sing ora iso ben bengi minimal malam Jumat. Ini kalau orang biasa, Bapak. Tapi kalau orang soleh diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa pergi kemanapun yang beliau mau, kapanpun, dimanapun sekehendak beliau. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Sahih Ibnu Majah ketika Rasul Muhammad SAW mengutus seorang sahabat untuk perang dan sudah diberikan indikasi oleh beliau bahwa sahabat ini akan meninggal dunia. Dan meninggal dunia dalam keadaan yang menurut mata manusia mengenaskan. Tapi menurut beliau ini adalah keadaan yang paling membahagiakan di hadapan Allah. Apa? Yaitu ketika beliau diperintahkan untuk membawa panji Rasulullah, panji umat Islam dengan tangan kanan terputus. Jadi tidak mundur, kemudian dengan tangan kiri beliau angkat. Kemudian tangan kiri beliau terputus, terus kemudian diikatkan kepada leher, kemudian leher beliau terputus. Ada dua sahabat yang begitu. Yang pertama adalah sahabat Mus'ab bin Umair, yang kedua adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Ali, anaknya Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini padahal di luar Madinah, Kanjeng Nabi tidak ikut, namanya Sariyah. Kalau perang Kanjeng Nabi ikut, namanya Ghazwah. Kalau perang Kanjeng Nabi nderek namanya pun apa? Ghazwah. Kalau perang Kanjeng Nabi ngirim utusan tapi Kanjeng Nabi boten nderek, namanya pun Sariyah. Ketika itu Kanjeng Nabi bibar ngobrol dengan para sahabat di Madinah, beliau kemudian keluar dari Madinah. Terus kemudian beliau mengucapkan, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Waalaikumsalam ya Ja'far. Sahabat donggumun, "Ya Rasul, Ja'far kan nembe perang tengah doh menika. Kok jenengan jawab salamipun Ja'far niku nggih pripun criyosipun?" Akhiripun Kanjeng Nabi mengatakan, saudara kita Ja'far bin Abi Thalib baru saja beberapa tahun yang lalu gugur di peperangan syahid. Dan syahidnya mengatakan ceritakan sama Rasulullah. Lalu kemudian untuk menggantikan tangan kanan dan tangan kiri beliau, Allah memberikannya tangan komplit plus diberikan sayap. Plus diberikan sayap yang dengan sayap tersebut beliau bisa terbang kemanapun beliau mau, kapanpun beliau mau, kepada siapapun beliau mau. Dan tadi dia diizinkan oleh Allah kemanapun, dan dia datang kepada saya kemudian mengucapkan, "Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, assalamu alayka ya Rasulullah." Kemudian saya jawab, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Sehingga Ja'far sejak saat itu disebut sebagai sahabat Ja'far at-Tayyar, yaitu Sayyidina Ja'far yang memiliki apa? Sayap. Ja'far at-Tayyar. Berarti apa? Dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama-ulama akidah bahwa nomor satu, Rasulullah adalah makhluknya Allah yang paling indah dibanding apapun, bahkan dibanding surga. Kenapa? Ja'far mawon, Sayyidina Ja'far, sing kudune pun teng surga, enggak mau ke surga. Saya diteponi sinten pertama kali sing disowani? Kanjeng Nabi Muhammad dulu. Anak jenengan nak mboten.
jenengan kula ajak. Monggo Pak teng pundi Gus? Anu teng Batu Malang. Nang teng Bawen, teng panggon sing enak-enak. Jenengan teng mriko ndelok kembang, ndelok napa-napa lali sapa sing ngajak. Wis foto, Gus Ari ra diajak foto. Tuku oleh-oleh, Gus Ari ra ditoke oleh. Padahal sing bayari teng mriko kula. Tapi nek Sayyidina Ja'far, mboten. Surga orang enak Kanjeng Nabi ini. Ngopo tak parani? Dia bisa terbang kemanapun, tapi ternyata kangennya sama Rasulullah. Poin yang kedua, ternyata orang-orang soleh dimanapun, kapanpun beliau berkehendak, beliau mau menghampiri, menjumpai siapapun dengan roh beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti jawaban tiga. Nomor satu untuk rohnya orang-orang yang udan secara dohir maksiat itu buatan gentayangan. Tidak ada roh yang gentayangan. Ini kalau udan-udan kalau dukun jenengan. Kowe kene ora arene gentayangan kowe mbokmu ora. Ora ditukokno pitik sing wernane ireng ora diblehno mbokmu gentayangan. Niku ndek wae kula bar ndelok teng TV napa-napa nembe niku wonten. Setuju napa-napa niku wonten pemalsu ayam hitam. Jadi ayam kampung biasa, ayam kota biasa, cekel-cek dicat ireng. Kenapa? Permintaan dukun sedang naik. Jadi penipuan, berkedok pitik biasa diganti warnanya jadi wireng. Jadi dinggo tumbal niku. Niku mboten enten. Roh gentayangan tidak ada. Yang ada adalah roh apabila memang buruk sesuai hadis Rasulullah SAW akan sibuk dengan segala macam siksaan yang diberikan oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala. Apabila roh itu orang yang biasa, maka diberikan izin oleh Allah, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dia bisa melihat kepada putra putrinya, kepada keluarga yang ditinggalkan setiap malam Jumat. Lalu kemudian untuk orang-orang yang soleh tiap hari dan kapanpun dia mau, kapanpun beliau mau, itu bisa pergi kemanapun.